sekali berjumpa kembali dengan semua teman-teman dan sahabat jemaat Tuhan di GKNS Fajar Kemuliaan Cengkareng. Rasanya hari ini senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Di tengah-tengah pandemi yang semakin sulit keadaannya buat kita semuanya, tapi saya berharap semuanya, seluruh jemaat Tuhan tetap dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kembali bisa berbagi dengan jemaat Tuhan yang ada di sana. Semoga apa yang kita akan bahas bersama-sama ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami kembali dipertemukan dalam suasana ibadah yang berbeda daripada biasanya. Tapi satu keyakinan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Dan sama seperti yang sudah-sudah, hari ini pun Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau beserta dengan kami, Engkau memberkati kami, dan Roh Kudus-Mu menerjemahkan setiap perkataan firman yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Mari Bapa di surga, berbicaralah dan berkata-katalah sampai kami semuanya boleh mengerti dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengajak dulu kita bersama-sama memperhatikan keadaan kita, rumah tangga kita, sekitar kita, pekerjaan kita, atau mungkin bisnis kita. Apa yang terjadi? Adakah yang alami kesulitan? Ada yang sedang mengalami kesusahan? Saya rasa semua mungkin akan mengalami hal-hal yang mirip-mirip. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan, ada yang nggak bisa makan mungkin parahnya, ada yang udah nggak punya apa-apa lagi, ada yang di dompet tinggal beberapa lembar uang dan nggak ada lagi untuk dimakan, untuk belanja besok. Tapi ini sebuah kenyataan hidup yang nggak bisa kita lewatkan begitu saja. Beberapa waktu lalu di iklan di TV pernah ada sebuah jargon bilang gini, life is never flat. Hidup itu nggak pernah datar. Hidup itu selalu ada gelombang-gelombang, selalu ada tikungan-tikungan. Seperti kalau kita naik jet coaster, ada tanjakan, ada turunan, ada belokan tajam, dan lain sebagainya. Kita seperti sedang melewati hidup dari satu kejutan kepada kejutan berikutnya. Kejutan pertama kita belum siap menghadapin, sudah harus melewati atau menghadapi kejutan yang kedua, yang lebih berat mungkin, atau yang lebih susah mungkin. Saudara, terkadang kita dibawa Tuhan ke dalam suasana atau keadaan atau peristiwa atau pergumulan seperti ini yang gak pernah kita minta, yang gak pernah kita harapkan. Semua berharap baik-baik saja, bukan? Semua berharap semua dalam keadaan kelimpahan, sehat, dan diberkati Tuhan, bukan? Tapi ternyata kita kan gak bisa memilih itu semuanya. Semuanya tergantung Tuhan. Kedaulatan Tuhan atas kita semuanya yang terjadi. Bagian kita apa? Mari kita belajar berserah, belajar berpasrah kepada Tuhan. Walaupun mungkin sulit, tapi itulah yang terjadi. Saudara, saya teringat ketika beberapa waktu sebelum Yesus disalibkan. Ketika Yesus ditangkap, lalu Yesus disiksa dan hampir dibawa kepada penyaliban. Bagaimana keadaan murid-murid begitu tergoncang semuanya. Harapan mereka hilang. Mereka cemas luar biasa. Mereka khawatir luar biasa. Mereka merasa Tuhan, kita teman-teman, kita udah tinggalkan segala sesuatunya. Tinggalkan rumah tangga, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga, tinggalkan teman-teman dan sebagainya. Untuk mengikuti Yesus yang kita harapkan dia bisa menolong, bisa mengangkat, bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang dia ditangkap dan hampir sedikit lagi dia akan disalibkan. Rasanya musnah harapanku. Mereka mungkin saling berbicara seperti itu. Dan memang terjadi kenyataan bahwa mereka begitu dikejutkan dengan keadaan yang luar biasa. Dan mereka gak siap menghadapi harus kehilangan Yesus hari itu. Mereka betul-betul gak siap menghadapi kesulitan hari itu. Dan mereka tergoncang imannya. Mereka khawatir luar biasa. Mereka bingung luar biasa. Tetapi lihat ya, ketika Yesus disalibkan dan Yesus mati,
bahkan sudah mati waktu itu. Dan Yesus bangkit. Bagaimana penyertaan Tuhan ternyata nyata buat mereka semuanya. Di tengah-tengah kesulitan mereka, Yesus hadir. Jadi hari-hari saudara, kalau kita sedang alami kesulitan, alami kesusahan, jangan merasa kecil hati. Yesus hadir. Katakan amin. Yesus hadir dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semuanya. Yesus selalu hadir, bahkan pada saat engkau dan saya nggak berdoa, atau nggak bisa berdoa, atau nggak mampu berdoa, saking bebannya begitu berat kepada kita. Tapi kehadiran Tuhan itu iya dan amin, dan nyata buat kita semuanya. Lalu berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada mereka semuanya. Suatu ketika mereka sudah kehilangan segala-galanya, Petrus mengajak teman-temannya, atau dia berkata kepada teman-teman, dia bilang begini, aku mau ke laut, aku mau menangkap ikan. Udah nggak ada apa-apa yang aku bisa harapkan di sini. Mungkin kalau pakai bahasa sehari-hari seperti itu, nggak ada lagi yang bisa ku lakukan, nggak ada lagi yang bisa ku nanti-nantikan. Semua sudah hilang, semua udah nggak ada apa-apa. Aku udah nggak punya apa-apa. Dulu aku punya kemampuan untuk melaut, aku akan coba lagi sekarang. Lalu ternyata ketika Petrus putuskan untuk kembali melaut, teman-temannya mulai ikut serta masuk dalam perahunya. Mereka berkata, aku ikut. Lalu mereka mendayung perahunya. Lalu mereka mulai ke tengah laut atau ke tengah danau. Mereka mulai mencoba menggunakan kemampuan mereka yang dulu mereka miliki, yang dulu menjadi sebuah keahlian buat mereka semuanya untuk menangkap ikan. Tapi Alkitab katakan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan satu ekor pun. Dulu mereka hebat, dulu mereka luar biasa, ahli dalam melaut, ahli dalam menangkap ikan. Tapi sudah sekian lama mereka tinggalkan dan mereka nggak punya lagi kemampuan hebat seperti yang dulu. Mereka mulai lagi usahanya dari nol, karena mereka nggak punya apa-apa lagi. Hari-hari ini di antara kita banyak lagi yang seolah-olah dipaksa atau terpaksa memulai segala sesuatu dari nol. Modal udah nggak ada, kemampuan udah mulai memudar, daya udah mulai berkurang, tapi hidup berjalan terus. Harus memulai sesuatu, mulai dari nol. Engkau dan saya mulai dari nol. Petrus dan teman-teman mulai dari nol, dari nggak punya apa-apa. Mereka melaut dan ternyata mereka nggak berhasil. Mereka nggak berhasil malam itu. Mereka gagal malam itu. Mungkin mereka bersukut-sukut, aduh, kenapa nggak bisa? Dulu aku hebat, sekarang aku nggak bisa memprediksi di mana ikan itu ada. Mereka merasa sendirian. Mereka merasa nggak mampu berbuat apa-apa. Tapi apakah betul mereka sendirian? Tidak. Tuhan Yesus di tepi danau memperhatikan mereka. Tuhan Yesus di tepi danau melihat mereka. Tuhan Yesus di tepi danau turut merasakan kesulitan mereka. Sampai hampir menjelang pagi, mereka udah kehilangan daya. Mereka pulang menuju ke darat. Hampir mencapai darat. Dari pinggir danau, Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Hari-hari ini mungkin suara Tuhan sama kepada engkau dan saya. Adakah lauk pauk padamu? Adakah engkau kekurangan hari ini? Adakah engkau kehilangan harapan hari ini? Apakah engkau udah putus asa hari ini? Murid-murid menjawab, Tuhan, gak ada Tuhan. Kami gak punya apa-apa lagi. Kami udah kehilangan daya lagi Tuhan. Kami udah kehilangan semangat Tuhan. Kami udah kehilangan harapannya Tuhan. Dengar apa kata Tuhan kepada murid-murid. Tuhan tidak mengecam mereka, tapi Tuhan memberikan sesuatu petunjuk bagi mereka. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka nurut. Mereka nurut apa kata Tuhan. Engkau dan saya nurut gak sama Tuhan? Walaupun mustahil kelihatannya, walaupun
nggak mungkin kelihatannya. Walaupun sulit kelihatannya. Ketika Tuhan berkata, lakukan. Kau nurut nggak? Kita nurut nggak? Ada yang nurut. Bagus. Yang nggak nurut, perhatikan baik-baik. Terima kasih. Murid-murid nurut. Apa kata Tuhan? Mereka tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Lalu Alkitab katakan mereka mengangkat itu jaring dan jala mereka. Dan jaring itu penuh dengan ikan. Jaring itu penuh dengan ikan. Mereka bersuka cita luar biasa. Mereka merasa diberkati Tuhan luar biasa. Mereka senang luar biasa. Mereka ke pantai bertemu dengan Tuhan. Dan mereka gak berani ngomong apa-apa. Karena mereka tahu itu Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 sampai ayat yang ke-52. Berkata demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara, perhatikan kata memberkati. Alkitab katakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Betapa senang ya kita diberkati. Betapa senang bersuka cita kita diberkati Tuhan luar biasa. Semua senang diberkati. Tetapi banyak di antara kita berhenti sampai kepada kata berkat. Di dalam pengiringan kita hanya berhenti di dalam kata berkat. Ketika kita merasa kita diberkati Tuhan, kita berpikir, waduh, Tuhan berkenan kepada saya. Tuhan sayang kepada saya. Tuhan dekat dengan saya. Makanya saya diberkati Tuhan. Bukankah banyak di antara kita merasa seperti itu? Merasa sudah cukup diberkati Tuhan. Saudara, ada hal yang lebih penting daripada sekedar diberkati Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan pun mereka juga merasa sudah diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Tetapi satu hal yang gak bisa diambil dari hidup kita, yaitu apa? Sukacita sejati. Dan bagaimana kita bisa mengejar dan mendapatkan sukacita sejati itu? Alkitab katakan ketika Tuhan sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga waktu itu. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Hal yang dilakukan murid-murid ketika mereka sudah diberkati Tuhan, apa? Mereka sujud menyembah kepada Dia. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Engkau sujud gak menyembah kepada Tuhan ketika engkau sudah diberkati Tuhan? Atau malah lupa? Udah mulai sibuk jalan-jalan, udah mulai sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, udah mulai sibuk begadang semalaman, sehingga pagi-pagi gak bisa bangun, gak bisa ke gereja, gak bisa beribadah. Lupa bahwa dia harus sujud kepada Tuhan yang mempunyai berkat, yang memberikan berkatnya itu kepada engkau dan saya. Murid-murid tahu diri diberkati Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Sementara Yesus naik ke surga di awan-awan. Dan Alkitab mencatat sesuatu yang baik dan luar biasa yang sama bagi buat teman-teman semuanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Lihat, bandingkan keadaan mereka dengan sebelumnya. Sebelumnya mereka penuh dengan ketakutan, sebelumnya mereka penuh dengan kecemasan, sebelumnya mereka penuh dengan kekhawatiran dan kehilangan harapan. Tapi ketika mereka melihat, menatap, memandang kepada Yesus dan mereka diberkati Tuhan, lalu mereka sujud kepada Tuhan yang sudah memberkati mereka. Mereka dapat berkat 2 kali ganda, yaitu apa? Mereka memperoleh sukacita sejati yang daripada Tuhan. Hari-hari ini bukankah apa yang kita miliki bisa hilang begitu saja? Bukankah hari-hari ini apa yang kita banggakan dulu tiba-tiba bisa terenggut begitu saja?
Hari-hari ini bukankah pekerjaan hebat yang kita miliki dulu tiba-tiba hilang begitu saja? Makanya jangan puas ketika engkau merasa sudah diberkati Tuhan. Tapi sukacita yang Allah beri buat engkau dan saya itu tinggal di hati, yang gak mungkin bisa dicuri oleh si jahat, yang gak mungkin bisa hilang begitu saja. Karena sukacita ini datangnya daripada Tuhan. Dulu mereka susah, hari ini mereka sukacita. Dulu mereka gak punya harapan, sekarang mereka punya harapan. Dulu mereka putus asa, sekarang mereka penuh dengan sukacita yang luar biasa. Bukankah luar biasa, saudaraku yang kekasih, kehadiran Tuhan dalam hidup engkau dan saya? Ketika kita tidak memiliki pengharapan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian yang hari ini sedang terjadi. Keluaran 14 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21. Saya akan bacakan sebentar buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Keluaran 14 ayat 21. Saya ulang kembali supaya saudara bisa mengingat dan mencatatnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Saudara, waktu itu Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke sebuah tempat yang Tuhan janjikan buat mereka, yaitu yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi pada kenyataannya memang tidak mudah mencapai sesuatu. Harus ada usaha yang keras yang kita lakukan bersama-sama. Dan bangsa Israel hari itu berhadapan langsung dengan Laut Merah yang menghalangi jalan mereka untuk mencapai tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Mereka mulai berteriak kepada Musa. Di depan mereka laut, kiri kanan mereka padang gurun yang tandus yang luar biasa. Dan mereka mulai mendengar di belakang mereka derap kuda. Tentara-tentara Mesir sedang mengejar mereka untuk membinasakan mereka semuanya. Ketakutan, kecemasan, keputusasaan, kebingungan, dan lain sebagainya berkecamuk di tengah-tengah bangsa Israel. Saya bisa bayangkan betapa kacaunya hari itu. Dan mereka datang kepada Musa, mungkin dengan kemarahan, mungkin dengan emosi yang meluap-luap, mungkin dengan ketakutan luar biasa. Mereka berkata, Musa, kita mau kemana? Engkau akan bawa kami kepada kematian. Kenapa nggak di Mesir aja kalau cuma mau mati? Jauh-jauh ke sini cuma buat mati. Saudara, lihat ya. Saya mau sampaikan begini. Di dalam pandangan mereka, Laut Merah itu adalah tempat kuburan massal bagi mereka. Mereka pikir begitu. Mereka memandang kiri kanan mereka, padang gurun yang tandus itu adalah kuburan massal buat mereka semuanya. Nggak ada jalan keluar bagi mereka. Itu mereka lihat. Dan mereka juga merasa di belakang mereka ada malaikat maut melalui tentara Mesir yang sedang mengejar dan membinasakan mereka sampai habis hari itu. Mereka betul-betul kehilangan harapan. Mereka betul-betul nggak mampu harus berbuat apa. Dan mereka hanya bisa teriak sama Musa. Musa pun juga nggak kalah bingung. Saya juga yakin Musa pun bingung. Tapi bedanya apa? Musa tahu dia punya Tuhan. Musa tahu dia punya Allah yang sudah memerintah kepada dia, yang sudah menyuruh kalau untuk berangkat dan pergi dan menuju ke tanah Kanaan. Dia tahu Allahnya nggak meninggalkan dia. Dia cuma teriak, Tuhan, apa yang harus ku lakukan? Bukankah ini sebuah doa yang baik buat kita semuanya? Katakan, Tuhan, apa yang harus ku lakukan? Dan Tuhan menunjukkan caranya. Lalu setelah Tuhan menunjukkan caranya, apa yang Musa lakukan? Musa nurut. Sama bukan? Seperti 12 murid-murid Tuhan. Mereka nurut. Mereka nurut apa kata Tuhan. Lalu Musa, Alkitab katakan, Musa mengulurkan tangannya, mengangkat tangannya ke atas laut. Dia berdoa kepada Tuhan. Bagian Musa adalah mengangkat tangan. Bagianmu, bagianku
bagian kita semuanya mengangkat tangan. Tuhan, apa harus kami lakukan? Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, bukakan jalan buat kami. Lalu Alkitab menulis sesuatu yang luar biasa, yang hari ini saya akan sampaikan buat teman-teman semuanya. Kalimat berikutnya berkata demikian. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut. Tadi waktu saya membaca ulang ayat ini, saya tiba-tiba tertegun dengan kalimat ini. Lalu dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah Tuhan Maha Perkasa? Bukankah Tuhan mampu melakukan segala sesuatu? Bukankah itu pencipta buat kita semuanya? Tapi mengapa dia butuh waktu semalam-malaman untuk menguakkan air laut? Kepikir nggak? Kenapa harus semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut? Emang nggak bisa simsalabim terbelah? Seketika terbelah air laut, bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Dengan kemahakuasaan Tuhan bisa. Tapi kalimat ini mengajar saya secara pribadi. Pada kenyataannya ada sebuah proses yang engkau dan saya harus mengerti. Ada sebuah proses yang sedang berjalan, yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami kita semuanya. Ketika seluruh bangsa Israel berteriak kepada Musa, di dalam ketidaktahuan mereka, di dalam keputusasaan mereka, di dalam ketakutan mereka, harus bagaimana kita bergerak? Mereka nggak pernah memandang kepada Tuhan, mereka nggak pernah melihat kemahakuasaan Tuhan, tapi di balik ini semuanya, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang membentuk sesuatu, Tuhan sedang melakukan sesuatu, yaitu apa? Dia menguakkan air itu, sedikit demi sedikit mungkin, supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudara, ada butuh proses yang mungkin panjang buat engkau dan saya. Ketika kita sedang bergumul akan sesuatu, jangan berhenti berdoa. Mungkin ada proses yang cukup lama yang harus kita tunggu daripada pekerjaan Tuhan atau jawaban Tuhan. Jangan berhenti berharap. Lalu kalimat berikutnya apa? Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Dengan perantaraan angin timur yang keras. Apa maksudnya? Terkadang Tuhan menolong kita gak selalu dengan cara-cara spektakuler, yang supranatural, yang tiba-tiba ketika yang lumpuh langsung jalan, yang tanpa pertolongan dokter dan sebagainya. Mungkin gak selalu begitu cara Tuhan. Tuhan seringkali melibatkan cara-cara alami yang kau dan saya bisa, yang di sekitar kita bisa lakukan. Tuhan menggunakan angin timur yang keras untuk membuka air laut hari itu, menggunakan unsur-unsur alam, menggunakan unsur-unsur sekitarnya hari itu untuk menolong bangsa Israel. Lihat kemahakuasaan Tuhan di dalam prosesnya. Dengan cara-cara alami mereka tertolong. Itu laut terbelah sampai kering, nah mereka bisa lewat dengan selamat sampai ke seberang. Saudara kasih, mari kita pahami apa kata Tuhan hari ini buat engkau dan saya. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, di tengah-tengah kesusahan yang saudara sedang alami, ketika engkau kehilangan harapan, masih ada Tuhan yang menyertai engkau dan saya. Masih ada Dia yang hadir dalam hidup kita semuanya, yang siap menolong engkau dan saya, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak memperhatikan, bahkan sekalipun engkau dan saya gak bisa berdoa atau udah gak mampu berdoa, tapi rencananya akan tetap jalan, akan tetap terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Dia sedang merangkai sesuatu, Dia sedang merancang sesuatu, Dia sedang membangun sesuatu, Dia sedang membuka laut yang menghalangi jalan kita.
Mungkin caranya alami, mungkin prosesnya sepertinya biasa saja, tapi percayalah, itulah tangan Tuhan yang sedang berkarya dalam hidup kita semuanya. Semoga hari ini kau dan saya menangkap sesuatu yang baik. Teman-teman semua diberkati Tuhan, dan tidak putus asa, dan tidak kehilangan harapan. Hari ini engkau boleh pulang, atau kau berkumpul dengan keluargamu, kau sampaikan kepada mereka semuanya bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih ada harapan di tengah-tengah ketidakpastian yang terjadi, karena Dia hadir dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib buat kami semuanya. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah putus untuk kami semuanya. Hari-hari ini ketika kami mengalami kesulitan dan kehilangan harapan, kami melihat, kami merasakan Engkau hadir dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Engkau sedang merenda sesuatu, Engkau sedang merancang sesuatu untuk menolong kami dan menciptakan sesuatu yang baik dan indah buat kami semuanya. Tuhan, ajar kami untuk lebih percaya. Ajar kami untuk makin berharap kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk sujud di bawah kaki Tuhan senantiasa. Sehingga sukacita-Mu turun atas kami, memerintah bagi kami. Dan Tuhan membukakan jalannya buat kami semuanya. Seperti Engkau sudah membelah Laut Merah dengan kekuatan-Mu yang dahsyat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.